Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita di minggu yang kedua. Saya percaya tetap kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Agar setiap pujian, sembahan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kepada Bapa di surga, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala dan bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bapa hadir juga di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya sukacita Tuhan memenuhi hati kami di saat kami memuji, di saat kami menyembah, di saat kami menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang ambil alih, bahkan Roh Allah terus yang memberkati kehidupan kami semua. Agar satupun kami tidak dilewati oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Tapi kami boleh dijamah oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan, dibebaskan, diberikan kemenangan yang datangnya daripada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Biar pagi hari ini kita mau bilang buat Tuhan, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebar dan luas perbuatan karya dan tangannya yang ajaib itu bekerja buat setiap kehidupan kita. Kenaikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan bilang buat hati kita, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Saya percaya bahwa setiap kita mau bilang lewat pujian ini, Yesuslah kau kebenaran. Tidak ada nama lain yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Hanya nama Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau beriku aku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikan aku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, bilang buat Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau beri hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan setiap keberadaan kami bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu
ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, satupun kami tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tapi Tuhan akan berkati kami lewat kebenaran yang kami terima pagi ini. Dalam nama Yesus, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua, Jemaat GBI Jelut 4 ini, agar kami Tuhan boleh membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka seluruh kehidupan kami untuk firman-Mu, agar kami boleh hidup melalui firman-Mu, kami boleh hidup menurut dan taat akan firman-Mu. Biarlah firman yang hendak kami dengar ini Tuhan, kami boleh taati dan kami boleh melakukannya, sehingga kehidupan kita Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, kami tidak merasakan ketakutan, kekhawatiran, meskipun banyak godaan yang harus kita terima dari dunia ini. Biarlah kami semua boleh melawannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kesucian Allah menyucikan, membebaskan kita semua, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan terus terang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar akan firman Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat atau si jahat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis menjadi penguasa dunia. Seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu kita semua sebagai anak-anak Tuhan terutama harus waspada dan berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena iblis sedang meronda, tidak hanya jaga malam saja, siang malam mereka meronda untuk menawan siapapun juga yang bisa ditangkap atau diikatnya. Oleh karena itu, saudara sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar waspada, berhati-hati untuk hidup ini, agar kita semua tidak terpesona dengan rayuan dan bujukan iblis itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Jikalau iblis sedang menguasai dunia ini, kita harus berani melawan arus dunia ini atau melawan iblis. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kita akan buka Alkitab kita semua. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, apabila di ayat 5 ini saudara melakukannya, saudara mungkin tidak menyembah berhala pakai hiu, pakai dukun, pakai jampi-jampi dan sebagainya. Tetapi jikalau saudara melakukan hal-hal duniawi yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5, itu artinya saudara sudah menyembah berhala. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hal ini.
ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya. Apabila kita melakukan Kolose 3 ayat 5 tadi, kita termasuk orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini kita tahu bahwa dunia dikuasai oleh roh jahat, dunia dikuasai oleh setan dan iblis, kita harus berani melawan arus dunia ini. Gimana caranya kita harus melawan arusnya dunia yang sangat menakutkan itu, yang saat ini sedang dikuasai oleh iblis? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mematikan keinginan daging, keinginan duniawi yang seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, ya, kenajisan, hal-hal yang menjijikkan, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tak terbendung, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan itu saudara tahu ya, itu bagi kita yang serakah, itu punyaku, punyakulah, punyamu juga punyakulah. Jadi semua dikuasainya, itu adalah serakah. Oleh karena itu saudara, jikalau kita melakukan hal-hal itu, kita termasuk orang-orang yang dikuasai iblis dan termasuk orang yang menyembah berhala. Ayat 6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita melakukan apa yang dikatakan di ayat 5 tadi, kita orang-orang yang durhaka.
yang mendatangkan murka Allah. Jika kita melakukan hal tersebut, kita akan dimurkai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus hidup waspada, berhati-hati dalam hal ini. Kita harus mematikan seluruh keinginan daging kita, keinginan duniawi, seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6 tadi. Tidak hanya itu, saudara, kita harus matikan nafsu kita dalam dunia ini. Apa? Nafsu makan yang berlebihan itu juga termasuk orang-orang yang durhaka. Sehingga pada waktu saudara makan terus-menerus tanpa ingat orang lain kelaparan, kesusahan, tapi saudara terus memuaskan diri untuk makan sekenyang-kenyangnya. Dan saudara berpikir, biar itu uangku sendiri, kenapa harus aku ingat orang lain? Aku makan harus sepuas-puasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu termasuk orang-orang durhaka yang akan dimurkai Allah. Oleh karena itu, jikalau saudara termasuk orang-orang tersebut, saudara harus bertobat dan mengakui bahwa hal itu salah di hadapan Tuhan, agar murka Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, matikanlah seluruh keinginan daging kita, keinginan duniawi, seperti yang tertulis di dalam Kolose tadi. Terutama yang biasa kita lakukan adalah keserakahan. Ya, mati-matilah kalau kamu, yang penting aku tetap bisa mengingini semua apa yang aku ingini. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mematikan hal-hal duniawi. Efesus 5 ayat 5 juga mengatakan, karena ingat ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini disebut berulang kali ya, baik di Kolose maupun di Efesus, bahwa keserakahan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah atau kerajaan Kristus. Karena hal itu termasuk penyembahan berhala. Ya, saudara mungkin tidak menyembah berhala atau menyembah roh-roh orang mati, pergi ke kuburan dan sebagainya. Tapi keserakahan termasuk hal yang dimurkai Allah. Jangan melakukan hal-hal dunia tersebut, karena akan mendatangkan murka Allah atas kita. Sekarang tinggalkanlah semua yang bersifat duniawi, agar kita terhindar dari murka Allah atas hidup kita. Jadi yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mematikan keinginan daging, keinginan duniawi, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Apa itu keinginan daging dan keinginan duniawi? Yaitu segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah atas diri kita. Sebab itu kita harus mematikan, meninggalkannya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan yang sama artinya dengan penyembahan berhala. Saat ini mungkin saudara tidak menyembah berhala, tidak sembahyang orang mati di kuburan, tidak sembahyang di kelenteng-kelenteng dan lain-lainnya. Tetapi kalau saudara serakah
ingin menguasai segala sesuatu untuk hidup kita sendiri. Terlalu egois, kita tidak memandang orang lain. Meskipun orang lain kelaparan, kita tetap melihat keadaan diri kita dan kita anggap bahwa itu milikku yang harus aku puaskan dalam hidupku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, matikanlah seluruh keinginan duniawi agar kita tetap menjadi milik Allah. Sebab Efesus 5 ayat 5 mengatakan, karena ingat ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Hati-hati saudara untuk hidup. Kalau saudara serakah, ingin menguasai hak orang lain juga, itu termasuk penyembahan berhala. Bertobatlah dari sekarang agar saudara tidak dimurkai Tuhan, dan saudara dan saya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebab kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan murka atas kita. Oleh karena itu, tinggalkanlah seluruh sifat-sifat kita yang bersifat duniawi, agar kita terhindar dari murka Allah. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghadapi derasnya arus dunia ini? Kita harus membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Kita harus membangun sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kolose 3 ayat 7 sampai dengan 10 mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Oleh karena itu saudara, saya ulang kembali, untuk membangun karakter Kristus kita harus membuang hal-hal yang buruk seperti geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, juga membuang dusta. Kesenangan manusia di dunia ini, baik itu orang Kristen maupun non-Kristen atau yang tidak percaya Tuhan, kesenangannya adalah berbohong atau berdusta. Mereka pikir yang penting aku bisa menyenangkan hati orang. Bohong putih atau bohong hitam, itu semuanya sama. Bohong kecil atau bohong besar, nilainya juga sama. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus segera bertobat dan kita harus diperbaharui dengan pembaharuan hidup kita melalui Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, di dalam Kolose 3 ayat 11 sampai 13, Kolose 3 ayat 11 sampai 13. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Saudara, kita harus mengenakan karakter Kristus di dalam Kolose 3 ayat 13c sampai dengan ayat 11c sampai dengan 13 tadi. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan, masalah-masalah yang berat, ya, masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sebagai batu uji agar karakter kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Yesus. Jadi jangan takut kalau ujian Tuhan ada pada kita. Kita bersyukur karena kita akan semakin hari akan menyerupai Kristus. Semakin hari kita dapat menikmati karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, bagaimana caranya kita melawan derasnya arus dunia ini yang sedang dikuasai oleh iblis itu? Kita harus tumbuhkan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kita akan hancur. Dan kita tidak akan melawan, ya, tidak akan dapat melawan derasnya arus dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bersatu antara saudara-saudara seiman kita. Kita harus selalu bersekutu antara saudara-saudara seiman satu dengan yang lain. Saya akan bacakan bagi saudara Kolose 3 ayat 14 sampai 16. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bagaimana kita bisa melawan arusnya dunia yang sangat menakutkan ini? Kita harus ada persatuan dan kesatuan di antara saudara-saudara kita seiman. Kita tidak bisa berusaha sendiri. Kita tidak bisa berdiri sendiri dan mengakui bahwa saya bisa. Tetapi kita harus bekerja sama dengan saudara-saudara seiman kita. Harus sering bersekutu satu dengan yang lain, sehingga kita dapat mengalahkan si iblis yang sedang bekerja keras keliling seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Supaya ada kemenangan di dalam kehidupan kita, mari saudara kita lakukan ketiga hal ini. Yang pertama, mematikan keinginan duniawi dan mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita harus mempersatukan diri dengan saudara-saudara kita seiman agar kita boleh melawan derasnya arus duniawi ini, sehingga kemenangan demi kemenangan kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita, dan kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama
Nyatakan komitmen kepada kehendak Tuhan dengan menaikkan pujian, dengan apa kan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kita semua, terutama bagi Jemaat GBI Jelut 4 ini, agar kita tetap waspada di dalam hidup kita mengarungi dunia ini yang dikuasai oleh iblis, agar kita boleh melawan bersama dengan Kristus, dan kami semua boleh menerima kemenangannya daripada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau meneguhkan hati kami, menguatkan kami semua, sehingga kami boleh hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dunia-dunia yang menakutkan ini. Kami tetap berada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik senantiasa memperhatikan kami semua. Engkau memberkati kami semua dengan kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Jelut 4 dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin sertai kehidupan mereka, agar mereka tidak terseret oleh jerat perbuatan iblis, tetapi mereka senantiasa bersatu dengan saudara-saudara seiman, meskipun melalui udara, dan bersatu dengan Engkau. Kami serahkan kehidupan seluruh GBI Jelut 4 ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang baik terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dikaruniakan berlimpah-limpah atas kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.